Mari Bapak Ibu, kita akan mulai acara pendalaman Alkitab malam hari ini. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami melanjutkan sesi pendalaman Alkitab tentang keselamatan malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami, untuk kami mengerti apa yang kami perbincangkan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk mengerti Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan acara hari ini, malam hari ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi pendalaman Alkitab tentang keselamatan. Ini adalah sesi yang kelima. Jadi kurang lebih setelah hari ini masih ada 3 sesi lagi sampai sesi yang ke-8 ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang 5 bab yang akan kita bahas, yaitu tentang pertama dipanggil untuk hidup tidak wajar. Yang kedua, kelahiran baru dalam keselamatan. Yang ketiga, tentang respon manusia dalam kelahiran baru. Kemudian, pembenaran dalam Kristus. Yang kelima, tentang penebusan. Jadi ada 5 bab yang akan kita bahas malam hari ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Saya share screen dulu ya. Nah, maksud Injil ditulis bagi orang Yahudi adalah agar mereka keluar dari cara hidup keberagamaan orang Yahudi. Bagi orang non-Yahudi, Injil ini ditulis untuk menarik mereka keluar dari hidup kekafiran yang mereka kenakan selama ini. Kemudian mengenakan hidup baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tuhan memerintahkan Abraham harus keluar dari negeri dan saudaranya. Tentu ini adalah cara Tuhan untuk menarik Abraham agar tidak hidup lagi seperti kebiasaan mereka hidup di Ur Kasdim. Tentu saja cara hidup orang-orang di Ur Kasdim itu akan menghambat, bahkan merusak cara hidup Abraham yang dipersiapkan menjadi umat pilihan. Kalau Abraham tidak keluar dari negeri itu. Sangat logis ya. Jadi kalau Abraham tetap tinggal di Ur Kasdim, tentu gaya hidupnya akan seperti sebelum dia dipanggil Tuhan. Maka Abraham harus meninggalkan Ur Kasdim, sebuah negeri atau kota yang pada zaman itu sudah menjadi kota metropolitan. Nah, Abraham harus keluar meninggalkan kota dengan segala kemapanan, kenyamanan, dan kemewahannya, dan harus pergi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Ini adalah sebuah langkah yang nekat yang diambil Abraham untuk menaati Tuhan. Nah, langkah nekat ini tentu membangun kerinduannya terhadap kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham membangun jiwa musafirnya tuh ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Nah, dari hal tersebut Abraham dapat menjadi musafir sejati di atas muka bumi ini. Kalau Tuhan menghendaki kita meninggalkan keinginan, bukan berarti kita hidup tanpa keinginan sama sekali. Tetapi jiwa kita harus dipenuhi dengan hasrat yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan ya. Sebab kekristenan itu sebetulnya sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya ini sangat sulit, bahkan cenderung mustahil. Sebab kekristenan adalah proses mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Panggilan untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan yang tidak mapan. Jadi kalau Tuhan berkata, serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya, itu berarti jauh dari kenyamanan hidup, jauh dari kemapanan. Nah, gaya hidup seperti inilah yang diajarkan Tuhan Yesus bagi orang percaya.
Dan kita harus mengikuti jejaknya. Abraham sebagai bapak orang percaya pergi meninggalkan Ur Kasdim itu untuk mengembara menuju negeri yang Tuhan tunjukkan. Hal ini menunjukkan kehidupannya yang tidak mapan. Alkitab katakan bahwa ia hanya tinggal di kemah walaupun di negeri asalnya ia sudah menempati rumah yang permanen. Ibrani 11 ayat 9. Semua itu terjadi dalam kehidupan orang percaya agar memfokuskan diri kepada kerajaan surga. Orang percaya harus mulai memindahkan hatinya ke surga sekarang, bukan nanti setelah mati. Tetapi sebelum mati kita harus sudah memindahkannya. Ini sebuah gaya hidup yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga kepada kita. Jadi memindahkan hati ke kerajaannya itu bukan nanti. Nanti kalau kita mati, baru kita memindahkan hati ke kerajaannya, itu sudah terlambat. Harus mulai dari sekarang. Inilah panggilan hidup bagi anak-anak Tuhan. Orang percaya yang masuk dalam proses kelahiran baru adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang hidup baru dalam Tuhan dan diproses menjadi seperti Kristus. Ini adalah hal yang berhubungan dengan kelahiran baru. Seperti kita tahu bahwa bulan lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang kelahiran baru. Nah, sekarang hubungannya dengan keselamatan ya. Jadi untuk memasuki proses keselamatan seseorang tuh harus dilahirkan baru. Ini proses yang tidak bisa dihindari ya. Mereka adalah pengikut Tuhan Yesus yang sejati, artinya mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dan gaya hidupnya. Jadi gaya hidup orang percaya itu nggak bisa lagi mengikuti gaya hidup orang dunia, tetapi harus mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus. Kelahiran baru juga merupakan sesuatu yang misteri. Maksudnya tidak mudah seseorang mengklaim dirinya sudah lahir baru, apalagi menilai sesamanya sudah lahir baru atau belum. Kelihatan kalau dari luar sudah aktif di gereja, sudah mengambil bagian dalam pekerjaannya, apalagi disahkan sinode sebagai pejabat gereja, menjadi pendeta begitu. Kelihatannya sudah lahir baru. Tapi sebetulnya jauh di dalam batinnya itu tidak mudah mengklaim. Namun seiring dengan perjalanan waktu akan nampak buah dari kehidupan orang yang sudah benar-benar mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru bukan terjadi dalam sekejap, tetapi proses yang dikerjakan oleh Roh Kudus secara luar biasa dan respon manusia dalam menanggapi penggarapan Tuhan untuk keselamatannya. Jadi kelahiran baru itu bukanlah sesuatu yang mistis, yang mistik ya, secara ajaib gitu. Tetapi proses natural yang dijalani secara bertahap oleh orang percaya. Jadi kalau kita sudah belajar tentang kelahiran baru, itu lewat proses yang alami, tidak dilakukan oleh Allah sepihak atau secara mistik gitu ya, diubahkan. Tidak. Itu lewat proses yang alami, mendengar firman, mengerti, lalu dia merenungkannya, dan itu membangun pola pikir seperti yang Tuhan inginkan. Dan karakternya diubahkan terus dari hari ke hari. Oleh karena seseorang tidak bisa mengalami perubahan dalam jiwanya secara mendadak, maka untuk mengalami perubahan harus ada usaha terus-menerus guna perubahan tersebut. Perubahan jiwa harus terjadi secara bertahap dan berkesinambungan. Tidak bisa seketika, tidak bisa sekejap ya. Kelahiran baru pada dasarnya adalah kesadaran di mana seseorang mengalami perubahan dalam cara pandang terhadap hidup ini. Kalau cara pandang seseorang itu belum berubah, berarti ia belum mengalami kelahiran baru. Dalam hal ini banyak orang Kristen yang telah tersesat tidak mengenali diri sendiri dengan benar. Mereka merasa sudah lahir baru padahal belum sama sekali. Sekarang kita melihat respon manusia dalam proses kelahiran baru.
Ada pandangan yang mengatakan bahwa kelahiran baru itu terjadi oleh tindakan sepihak Tuhan saja dan tidak diperlukan peran manusia sama sekali ya. Biasanya kelahiran baru itu juga dipahami sebagai sesuatu yang bersifat mistik ya, seperti yang tadi saya bilang itu ya, atau adikodrati. Kalau kita memperhatikan fakta Alkitab, maka setiap tindakan Tuhan selalu diimbangi juga oleh respon manusia. Jadi ketika Allah berfirman, maka manusia harus merespon. Kalau tidak merespon ya tidak berubah. Dunia ini bukan panggung sandiwara, tetapi medan pergumulan atau medan pertempuran ya, untuk memilih yang jahat atau yang baik, beruntung atau kemalangan, kehidupan atau kebinasaan. Apa yang dituai oleh seseorang adalah hasil dari taburannya. Jadi hukum tabur tuai itu berlaku ya. Tuhan selalu mengadakan perhitungan. Inilah keadilan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan sangat bekerja aktif melalui Roh Kudus di dalam hati manusia yang menerima taburan kebenaran Tuhan. Tetapi bagaimanapun kecilnya manusia itu memiliki respon, itu sangat dihargai Tuhan. Itulah sebabnya panggilan untuk bertobat, bertumbuh dan mendengar firman Tuhan itu ditujukan kepada manusia agar manusia memberikan respon. Inilah proyek Bapa satu-satunya yang utama. Ia mempersiapkan kita menjadi satu umat yang memiliki karakteristik seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus. Karakteristik yang luar biasa. Saya jadi ingat begini Bapak Ibu mengenai respon ini ya. Jadi setiap peristiwa dalam kehidupan yang Allah izinkan terjadi atas hidup kita, itu tuh kita harus merespon. Misalnya kalau kita tahu di Roma 8 ayat 28 Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu ya. Jadi lewat setiap peristiwa kehidupan tuh Allah mengajar mendidik kita. Nah, kita ini harus merespon dengan benar gitu ya. Karena kalau tanpa respon, maka apapun yang Tuhan ajarkan bagi kita itu tidak akan mengubah hidup kita. Ini penting sekali. Jadi kita harus merespon dengan benar. Sekarang tentang pembenaran. Ini juga pengertian pembenaran kita nggak boleh salah ya. Pembenaran dalam Kristus. Pembenaran atau dibenarkan dalam bahasa Inggrisnya tuh justification atau dalam bahasa Ibraninya tuh sadak, bahasa Yunaninya dikaios ya. Nah, kata-kata ini sebenarnya ada dalam istilah hukum. Artinya tuh membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Ya, dibenarkan atau pembenaran itu artinya membebaskan seseorang dari tuntunan hukum sehingga orang tersebut dinyatakan tidak bersalah atau dinyatakan benar sehingga tidak pantas untuk dihukum. Oke. Itu istilah pembenaran. Nah, sekarang manusia tidak bisa dibenarkan tanpa ada perangkat dari asas keadilan. Allah tidak bisa berkata langsung bahwa manusia bisa dibenarkan berdasarkan seleranya. Ya. Selera Allah adalah kudus dan adil. Tidak mungkin ada tindakan di luar hakikat tersebut. Ia adalah Allah yang memiliki sistem, hukum, atau rule of the game dalam dirinya. Harus ada pembuktian bahwa manusia itu bisa dibenarkan. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Allah itu memiliki tatanan, memiliki hukum, memiliki aturan, rule of the game tadi dalam diri Allah sendiri. Jadi walaupun Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak serta-merta bisa mengatakan kepada Adam, dosamu kuampuni. Tidak bisa, Allah tidak bisa membebaskan atau membenarkan Adam berdasarkan selera Allah gitu. Jadi harus ada perangkatnya, harus ada tatanannya. Harus ada perangkat yang membebaskan dosa manusia. Nah, berbicara mengenai pembenaran, maka hal ini langsung menunjuk bahwa manusia adalah oknum yang telah bersalah, telah membangkitkan murka Allah, tetapi oleh anugerahnya manusia menerima tindakan yudisial Allah sebagai orang yang dideklarasi tidak bersalah. Nah, pembenaran ini berangkat dari anugerah semata-mata yang diberikan Tuhan.
dengan pembenaran oleh korban Tuhan Yesus, ya. Jadi Allah tidak serta-merta langsung membenarkan manusia. Harus ada korbannya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan pembenaran oleh korban Tuhan Yesus, maka tidak ada manusia yang membanggakan kesalehannya. Sebab kesalehan manusia bukanlah sesuatu yang bernilai atau tanpa korban Tuhan Yesus di kayu salib. Kalau tidak ada pembenaran, maka perbuatan baik bagaimanapun tidak berarti sama sekali. Kan manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sebaik apapun manusia, itu tidak bisa membuat manusia itu dibenarkan karena memang sudah jatuh dalam dosa. Nah, karena korban Kristus di kayu salib, maka perbuatan baik manusia itu menjadi bernilai. Tetapi itu tidak bisa dianggap sebagai jasa, tetapi itu sebagai respon. Respon dari korban Kristus di kayu salib. Jadi manusia yang merespon bahwa ini adalah anugerah Tuhan dengan berbuat baik. Nah, itulah respon manusia. Jadi kita nggak bisa bilang, wah kan udah ditebus oleh darah Yesus. Nah, kita mau berbuat apa aja tetap selamat. Kan sudah ditebus. Nggak bisa. Tetap harus berubah, harus merespon dengan benar. Pembenaran ini ditinjau dari 3 dimensi. Ada pembenaran dimensi masa lalu, ya, di past tense. Artinya bahwa korban yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu merupakan tindakan sekali untuk selamanya bagi pembenaran manusia yang berdosa. Jadi tidak perlu lagi Tuhan Yesus menebus dosa berulang-ulang. Itu cukup sekali. Sudah dikerjakan 2000 tahun yang lalu. Itu pembenaran dalam dimensi masa lalu. Nah, sekarang pembenaran di masa sekarang dengan aspek sekarang, present. Bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar, yang sama artinya dengan memiliki iman yang benar, maka ia menerima pembenaran. Dan harus diingat bahwa iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini jadi kita yang menerima pembenaran itu harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Bahwa iman kita ini datang dari pendengaran. Dengan mendengar firman, kita belajar firman seperti malam hari ini, ya, kita belajar kebenaran. Nah, itu membangun iman. Dan iman itu mengerjakan pembenaran. Jadi pembenaran yang dulu itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sekarang pembenaran yang harus kita lakukan itu sebagai respon dari pembenaran di masa lalu, pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu respon kita. Kemudian pembenaran ditinjau dari dimensi yang akan datang di future. Bahwa satu kali nanti akan dinyatakan secara deklaratif bahwa orang-orang percaya yang setiap hidup dalam kebenaran atau mengikut Tuhan Yesus dengan benar adalah orang-orang yang dibenarkan. Di pengadilan Kristus nanti akan dinyatakan orang-orang yang hidup dengan benar di mata Tuhan. Dengan kata lain, Allah Bapa akan memberikan pernyataannya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi itu kalimat itu bukan cuma dinyatakan kepada Tuhan Yesus saja, tetapi kepada orang-orang yang setia, yang hidup benar, yang hidupnya seperti Tuhan Yesus, itu akan diberikan pernyataan seperti itu. Makanya Tuhan Yesus itu akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara gitu, untuk kita sebagai pengikutnya. Pembenaran dari Allah tidak membuat seseorang itu otomatis menjadi benar. Perhatikan ya kalimatnya. Pembenaran dari Allah tidak membuat seseorang otomatis menjadi benar dalam karakter atau manusia batiniahnya. Tetapi akibat dari respon imannya yang benar terhadap karya Kristus, ada tanggung jawab untuk dipenuhi, yaitu hidup dalam pembenaran. Ya, selalu yang diperlukan itu adalah respon terhadap karya Tuhan Yesus. Pembenaran harus dilanjutkan atau diteruskan dengan pembenahan diri terus-menerus agar benar-benar menjadi benar. Ya. Ini pembenahan diri ini tidak terjadi dalam sekejap atau seketika atau sesaat, tetapi harus dilakukan terus-menerus.
Ya, pembenaran adalah hasil dari proses iman yang benar dan akan berlanjut sampai kepada kesempurnaan. Jadi kalau pembenahan diri ini kita lakukan terus-menerus, makin lama makin sempurna. Seperti seorang yang melukis begitu ya, membuat lukisan. Mungkin awalnya kan baru bikin sketch begitu ya. Kemudian baru dikasih detail-detailnya. Nah, itu makin lama makin sempurna. Nah, Allah pun sebetulnya melukis, membentuk hidup kita ini makin lama makin sempurna. Karena Allah menginginkan manusia itu adalah seperti gambar dan rupanya Allah sendiri. Nah, kalau manusia tidak merespon dengan benar, maka tidak akan jadi, tidak akan sempurna. Ini bab yang terakhir tentang penebusan. Penebusan itu artinya bahwa pembayaran suatu harga demi untuk mendapatkan seseorang. Kalau zaman dulu tuh menebus nyawa atau budak atau istri atau untuk mendapatkan sesuatu. Pengampunan, barang gadaian, dan lain-lainnya. Itu penebusan ya. Kalau barang kita digade itu kan harus kita tebus. Kalau enggak hilang. Nah, praktek penebusan dalam kehidupan manusia pada zaman itu ada dibagi dalam beberapa wilayah hidup. Paling tidak antaranya ada wilayah agama, ada wilayah pengadilan, ada wilayah perbudakan, ada wilayah politik. Jadi misalnya kalau wilayah agama itu Tuhan Yesus telah memberi dirinya menjadi tebusan agar manusia dapat memperoleh pengampunan dosa. Nah, itu wilayah agama contohnya ya. Jadi manusia yang berdosa itu ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus melakukan penebusan. Nah, kalau misalnya wilayah pengadilan itu contohnya kasus-kasus yang berkenaan dengan penebusan dalam budaya Yahudi itu. Misalnya budaya Ibrani apabila seekor lembu mengakibatkan kematian seseorang, maka lembu itu dan pemiliknya harus dihukum mati. Kalau misalnya di wilayah perbudakan, ini contohnya misalnya adalah budak manusia yang tidak memiliki nilai diri atau hak hukum sama sekali. Majikan yang memilikinya sangat berkuasa atas budak tersebut. Ya, jadi budak zaman dulu tuh benar-benar tidak memiliki hak sama sekali. Kalau kita sekarang di rumah punya pembantu, wah kita nggak bisa sembarangan memperlakukan pembantu kita di rumah. Dia punya hak asasi manusia, punya hak hidup. Tapi budak zaman dulu itu benar-benar tidak punya hak. Bila seseorang ingin membebaskan budak tersebut, maka ia harus membayar sejumlah uang. Nah, itu dia. Kalau penebusan di wilayah politik itu biasanya yang menjadi tawanan perang. Kalau tawanan perang itu bisa ditebus dengan membebaskan tawanannya itu. Nah, itu ditebus. Sekarang kita tarik istilah penebusan itu ke makna yang kita butuhkan sekarang. Tuhan Yesus menebus kita itu artinya bahwa Tuhan Yesus membeli kita dengan darahnya. Sebelum kita dibeli, maka kita bukanlah milik Tuhan yang bisa dikuasai oleh Allah sepenuhnya untuk menggenapi rencana Bapa, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Sempurna seperti Dia sesuai dengan gambarnya. Jadi manusia itu karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka itu kepemilikannya itu bukan kepemilikan Allah lagi, tapi kepemilikannya oleh iblis. Nah, karena Tuhan Yesus menebus oleh darah Yesus, maka kita tuh menjadi milik Tuhan. Sehingga bisa dididik, bisa diproses, atau dikembalikan ke rancangan semula menjadi manusia yang sesuai dengan gambarnya. Ya. Sebagai tanda-tanda bahwa kita adalah milik Tuhan, maka Tuhan menaruh Roh Kudus di dalam diri kita sebagai meterai. Jadi manusia yang sudah dimiliki oleh Tuhan itu diberi Roh Kudus, diberi cap, diberi meterai. Kita milik Tuhan. Efesus 1 ayat 13. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia menghapus dosa dunia. Nah, ini sangat menarik di sini, tidak digunakan dosa sekelompok manusia. Ya, perhatikan Yohanes 1 ayat 29.
Jadi Tuhan Yesus itu menghapus dosa semua manusia, bukan sekelompok manusia. Pernyataan ini sangat jelas sekali bahwa ia menanggung dan menebus semua dosa manusia. Dari dosa manusia pertama Adam sampai dosa manusia terakhir, siapapun, bangsa apapun, agama apapun, ya. Nah, kalau orang non-Kristen juga ditebus oleh darah Yesus, apakah berarti mereka pasti selamat seperti orang percaya? Nah, ini kan jadi jawabannya jadi menimbulkan pertanyaan ya. Kalau orang non-Kristen ditebus juga oleh darah Yesus, apakah berarti mereka pasti selamat seperti orang percaya? Jawabnya belum tentu dan tidak. Ada dua jawaban. Yang satu belum tentu, yang kedua tidak. Tidak sama artinya, tidak selamat seperti orang percaya ya. Jawaban belum tentu artinya mereka juga harus dihakimi, tidak otomatis selamat. Tidak otomatis selamat. Sesuai dengan apa yang ada dalam hati mereka, yang menjadi ukuran Tuhan menghakimi mereka. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Jadi buat orang yang bukan orang percaya, non-Kristen, maka dia akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Ya, kalau baik ya dia bisa masuk ke dalam dunia yang akan datang. Tetapi kalau jahat ya tidak. Nah, kemudian jawaban yang kedua itu tidak. Kenapa tidak? Artinya tidak sama seperti orang percaya. Tidak sama sebab keselamatan yang mereka miliki tidaklah sama dengan pengertian keselamatan yang ada pada orang percaya. Jadi keselamatan yang kita miliki itu adalah dikembalikan ke rancangan semula, ya. Dikembalikan ke rancangan semula itu dikembalikan menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, buat orang yang non-Kristen yang tidak mengenal ajaran Injil, tidak mungkin bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus karena nggak ada ajarannya gitu. Itu tidak mungkin. Jadi nggak sama, keselamatan mereka dengan keselamatan kita beda, ya. Bagi umat perjanjian baru, kalau Allah mengampuni itu pasti disertai dengan usaha untuk memperbaiki manusia atau memulihkannya. Jadi nggak cuma, oh diampuni, udah gitu selesai. Terus manusia nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa, ada konsekuensinya. Harus ada usaha untuk manusia itu memperbaiki atau dipulihkan. Atau mengembalikan manusia sesuai dengan rancangannya. Ya, itulah keselamatan dalam Tuhan Yesus. Kalau seseorang mengerti model pengampunan seperti ini, maka ia berusaha untuk membenahi diri. Perhatikan ya. Jadi kita yang mengerti bahwa pola keselamatan yang Tuhan inginkan yaitu dikembalikan kepada rancangan semula, maka ia akan berusaha untuk membenahi diri. Terus menerus mencari perkenanan Bapa, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Hanya sosok pribadi seperti Tuhan Yesuslah sosok yang diinginkan Bapa. Jadi pada akhirnya begini Bapak Ibu. Sebagai anak-anak tebusan, Allah Bapa menginginkan kita memiliki pribadi seperti pribadi Tuhan Yesus. Karena sosok inilah yang diinginkan Bapa. Jadi kalau kita nggak berubah, kita nggak bertumbuh, ya menjadi manusia, menjadi produk gagal, tidak seperti yang diinginkan Bapa. Itu. Makanya seseorang yang sudah ditebus itu harus berusaha terus untuk membenahi diri supaya kita berkenan. Oke, ini slide terakhir. Saya sudah menyelesaikan pemaparannya. Sekarang kita akan berdiskusi. Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan mungkin terlalu cepat atau mungkin juga kurang jelas. Silakan Bapak Ibu tanya supaya kita bisa ngomong lebih detail lagi. Pak David, Ya silakan. bisa buka slide tentang pembenaran masa lalu sekarang? Oke. Pembenaran dimensi masa lalu. Artinya bahwa korban dikerjakan
yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu merupakan tindakan sekali untuk selamanya bagi pembenaran manusia yang berdosa. Ya Pak, kenapa Pak? Iya. Jadi bicara pembenaran memang hanya berlaku di perjanjian baru ya Pak ya. Pembenaran Tidak berlaku di perjanjian lama. karena ini kan dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ini kan masa atau periode di perjanjian baru Pak. Ya, kenapa pertanyaannya ke sini? Karena selalu kalau bicara tentang percaya, itu berangkat dari pribadi Abraham yang tidak ada di dalam cakupan pembenaran dalam Kristus. Jadi maksud saya Pak itu, kalau pembenaran ini pun tidak dibahas, itu nggak apa-apa Pak, maksud saya gitu. Ini kan tidak termasuk pribadi Abraham. Jadi kalau ini tidak dibahas dalam pembenaran khusus seperti ini, nggak apa-apa gitu loh. Karena kepentingan untuk sampai ke keselamatan kan penurutan atas kehendak Allah. Dan Abraham sudah buktikan itu. Kita semua memang diarahkan semua ke keselamatan. Bukan keselamatan dalam pengertian bukan neraka tetapi sorga. Bukan begitu maksudnya. Tapi memang rancangan Allah untuk kembalikan ke panggilan Allah kepada manusia untuk kembali ke rancangannya gitu. Jadi hubungannya ke pembenaran sepenting apa gitu loh Pak. Karena kalau saya menurut turutin kehendak Allah, kan pembenaran ini sudah nggak penting untuk disampaikan di sini Pak. Itu pertama. Kedua, untuk kembali ke sini, bahasan pembenaran ini kontribusinya apa dalam rangka keselamatan? Saya balik lagi tuh. Saya jawab yang kedua dulu Pak James. Ya, ya. Apa kontribusi pembenaran ini terhadap keselamatan begitu ya? Kenapa Pak Eras menulis di dalam buku ini ada pembenaran di dimensi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang begitu ya? Kalau saya melihatnya begini Pak, banyak orang merasa kalau sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, jadi ditebus oleh darah Yesus itu dibenarkan, dianggap benar gitu ya. Maka semuanya dianggap sudah selesai gitu loh. Jadi kebanyakan kesalahan kita ini hanya menerima pembenaran di masa lalu. Oh sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya sudah kita nggak usah ngapa-ngapain lagi karena semuanya sudah selesai. Nah itu kesalahan banyak orang Kristen sehingga dia tidak berjuang. Padahal pembenaran yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah pembenaran hanya satu aspek saja, yaitu di dimensi masa lalu. Itu dikerjakan sekali untuk selamanya. Nah sedangkan pembenaran di aspek sekarang itu menjadi tugas kita yang harus kita kerjakan Pak. Sehingga kita harus berjuang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Belajar kebenaran karena belajar hidup benar itu dari firman, dari pendengaran gitu. Kalau seseorang merasa bahwa hidupnya sudah dibenarkan terus dia nggak ngapa-ngapain, ya dia nggak jadi orang benar karena tidak berubah. Besok itu hari Jumat, itu saya menyinggung juga soal di Yohanes 1 ayat 29 itu tadi. Jadi, nah ini nih, Yohanes 1 ayat 29. Bahwa Tuhan Yesus itu kan menebus semua dosa manusia. Nah, dosa itu memang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dosa manusia itu sudah selesai. Ditebus oleh darah Yesus ya. Itu benar, sangat benar sekali. Tetapi yang belum selesai adalah potensi dosa. Potensi dosa kita ini belum selesai. Dan kita harus benahi sampai benar-benar keadaan kita ini tidak berdosa. Nah, nanti penjelasannya hari Jumat besok. Saya menjelaskan tentang bagaimana dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sudah selesai, tetapi potensi dosanya itu tidak bisa dibersihkan oleh darah Yesus. Tetapi harus dibersihkan oleh firman. Nah, jadi kalau saya balik ke sini, pembenaran aspek sekarang ini kita harus belajar firman. Sebab harus diingat bahwa iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi dengan belajar firman, pikiran kita diubah, karakter kita dirubah,
Jadi potensi dosanya tuh jadi bersih, jadi hilang. Atau dibersihkan, potensi dosa itu dibersihkan. Nah itu saya melihat pembenaran itu seperti itu Pak James. Jadi kalau tidak ada kalau menganggap pembenarannya salah, ya udah akhirnya tidak dikerjakan keselamatannya. Saya kira begitu Pak James. Ya, Menjawab nggak? saya melihat di slide yang terakhir itu Ya, soal peran Roh Kudus yang diam di dalam diri manusia, pemberian daripada Tuhan. slide yang terakhir ya. Ini Ya, soal penebusan itu. bagi umat perjanjian baru kalau Allah mengampuni itu pasti disertai dengan usaha memperbaiki manusia. Ya, untuk atau Ya, memulihkannya, mengembalikan jadi maksud manusia. saya pemahaman ini yang harusnya ditegaskan dibanding tadi soal pembenaran, Pak. Sebab kalau bicara penebusan kan itu Yesus yang korban, dia tebus. Ya, Nah, kalau kita versi perjanjian lama kan menyucikan dosa dengan darah domba kambing, ya, darah domba dan darah kambing misalnya. ya. Kalau sekarang sudah darah manusia. Itu lebih oke gitu, lebih dipakai ini daripada bicara pembenaran. Soal kalau pembenaran dia masuk ke wilayah kayak abu-abu gitu, Pak. Karena Hmm. penjelasan tadi pembenaran yang pertama masa lalu Yesus tebus, nah disitulah penebusan itu dihubungkan dengan penebusan ini, Pak. Dan pembenaran kedua yang sekarang sudah terkandung di sini juga ini, Pak. Bagaimana manusia harus Berubah. merespon itu Ya, dan nanti berakibat lanjut kepada pembenaran yang ketiga, yaitu tercapainya keselamatan ada di satu tempat yang baru LB3 gitu. di langit baru bumi Makanya baru tadi ya. pembahasan pembenaran itu justru dia bisa garis yang lurus itu bisa agak belok sedikit karena itu membahas tentang pembenaran. Itu sih pikiran saya seperti itu, Pak. Iya Jadi Pak. maksudnya kalau sudah tarik garis lurus, luruslah gitu. Ini mungkin karena pembenaran jadi ada pertanyaan timbul. Kenapa mesti itu dibahas? Dan Hmm. ini kalau penebusan ya oke gitu. Itu aja sih sebenarnya Pak yang saya pikir-pikir kenapa mesti dibahas ini benar ini. Tapi kalau dari awalnya terima Yesus sampai dia itu masuk ke pasca penebusan, faktor pembenaran atau tidak dibenarkan itu porsinya menghalangi keselamatan seperti apa gitu. Kan gitu persoalannya. Kan diharapkan membahas pembenaran itu untuk mendukung keselamatan. Kalau iya, menurut saya cukup dengan penebusan gitu. Tapi itulah pikiran saya karena saya pikir tadi saya perlu pikir-pikir pembenaran ini repot juga ya. Hmm. Bagaimana kalau tidak benar? Itu kan masih skala masih dimensi pikiran semua itu. Ya kalau bicara penebusan kan itu sudah action kan. Kalau pembenaran itu seperti statement saja, tapi kalau penebusan itu sudah satu tindakan dari Tuhan untuk manusia. Sehingga kita patut juga mengambil tindakan reaksi bagaimana merespon penebusan itu. Tapi kalau pembenaran kan hanya di pikiran, Pak. Nah, pikirannya jadi persoalan di situ, bukan di tindakan. Mungkin kalau begitu bisa masuk lah, mendukung. Jadi pembenaran ini hanya menyentuh pikiran seperti manusia kah atau pikiran seperti Yesus. Ya ini cuma begitu aja Pak, tapi ya saya lihat itu kalau pembenaran hanya dimensi cara berpikir sampai itu dituliskan di Injil gitu. Jadi dia punya apalagi itu sasaran bagaimana membenahi pikiran. Begitu aja Pak, barangkali untuk bisa ketemu kita gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Makasih Pak James. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau menambahkan atau mau men-sharingkan. Ini Pak Rasman udah kirim. Apakah potensi dosa itu dalam setiap anak Tuhan bisa hilang? Kalau menurut saya tidak bisa hilang. Mungkin kian menipis. Oh, oke. Ini pertanyaan Pak Rasman ya. Dosa itu kan ditebus oleh darah Yesus. Jadi dosa itu sudah ditebus, sudah ditanggung.
kita dianggap benar, dianggap tidak berdosa lagi. Sehingga kita bersih ya. Tetapi potensi dosa itu tetap ada dalam diri kita, potensi dosa. Walaupun kita sudah ditebus, tapi kemungkinan kita untuk berbuat dosa tetap ada. Nah, itunya yang harus kita bersihkan gitu ya. Harus kita benahi, batin kita harus dibenahi, pikiran kita harus dicerahi oleh firman supaya potensi dosanya itu menjadi hilang. Nah, pertanyaan Pak Rasman itu apakah bisa hilang? Kalau menurut saya tidak, kalau menurut Pak Rasman ya, tidak mungkin, tidak bisa hilang, mungkin kian menipis. Ya, bisa saja ya. Ini kan bagaimana kita mengikis potensi dosa yang ada dalam diri kita, membersihkan potensi dosa dalam diri kita, seberapa giatnya kita ini gitu loh ya. Dan kondisi kita ini masing-masing berbeda masalahnya Bapak Ibu ya. Umpama kita punya kita punya batin itu seperti besi yang sudah karatan. Itu seberapa bersihnya tuh besi bisa dibuang karatnya. Kan belum tentu diamplas bisa hilang. Bisa juga mesti digerinda. Bisa juga mesti digosok dulu sampai habis itu. Nah, itu dikikis. Nah, mungkin juga tidak bisa bersih total tapi tipis. Karatnya jadi tipis gitu. Ya, itu bagaimana perjuangan kita lah ya. Perjuangan kita di hadapan Tuhan bagaimana membersihkan potensi dosa kita. Kalau seorang anak bersalah kepada orang tuanya karena nakal begitu ya, terus ditegur kasih tahu kamu nggak boleh gitu, salah. Ya udah, papa saya minta maaf, salah ya, ya udah. Papanya bilang jangan berbuat dosa lagi, ya. Jangan bikin salah lagi, ya. Itu anak langsung nggak berbuat salah lagi nggak? Kan enggak. Nanti dia lupa dia nakal lagi begitu. Mungkin 2-3 kali dia melakukan kesalahan yang sama. Tetapi kan orang tua harus sabar mendidik anak. Sampai anak itu tidak berbuat kesalahan lagi gitu loh. Nah itu yang dimaksud dengan potensi dosa. Dosanya diampuni, nggak apa-apa. Tetapi orang tua tuh berduka kalau anak itu berbuat kesalahan lagi gitu loh. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena dia masih memiliki potensi dosa itu gitu. Nah, sama kita di hadapan Tuhan tuh begitu. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan atas segala apa yang kita perbuat, itu Tuhan mengampuni. Tetapi masalahnya potensi dosanya tuh nggak hilang. Kita harus berjuang membenahi diri, membenahi batin dengan cara apa? Firman, belajar firman itu. Makin banyak kita dengar firman, makin kita sadar gitu loh. Oh ya ini ternyata nggak boleh ya. Nah kita itu menjadi perangkat yang membersihkan potensi dosa kita. Dengar firman lakukan, dengar firman lakukan. Itu makin lama makin bersih. Nah kalau Pak Rasman bilang mungkin kian menipis, ya bisa juga lah ya. Dulu mungkin berbuat dosa yang kelihatan sama mata kelihatan berbuat dosa, berzina, mencuri begitu ya. Sekarang enggak, udah nggak pernah mencuri lagi gitu loh. Tapi keinginan masih mencurinya masih ada gitu, tapi tidak berbuat. Nah, kan tuh makin lama makin tipis gitu ya. Ada lagi yang mau ngasih komentar? Mungkin Bu Rosita mau open mic, silakan Bu. Oh ada lagi. Chatting. Ada yang bilang orang bercerai nikah lagi, orang yang bercerai atau nikah lagi masuk neraka. Tolong tanggapannya. 90% hampir berpendapat seperti itu. Dikaitkan dengan batin kita yang terus diperbarui. Apakah pernyataan di atas salah? Orang yang bercerai atau nikah lagi 90% masuk neraka. Tidak mudah menjudge bahwa kalau orang bercerai itu masuk neraka ya. Bercerai itu kasusnya banyak.
Dan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa kalau yang bercerai itu masuk neraka. Sekarang kalau bercerai itu misalnya pihak wanitanya tidak setia, terus dia pindah agama atau kembali ke agama sebelumnya, atau terus dia kawin lagi sama orang lain, kan mau nggak mau harus cerai. Kesalahan apakah ada di pihak pria gitu? Kan nggak juga gitu. Nah yang begini tentu tidak mudah ya. Kalau dibilang masuk neraka, saya sih sebenarnya nggak yakin sih. Buat saya tuh yang penting bagaimana karakter kita, pribadi kita atau batin kita ini seperti Tuhan Yesus gitu loh. Kalau memang ini misalnya pasangan suami istri ya, si suami itu bertumbuh terus dalam kebenaran, tetapi si istrinya tidak setia, sehingga karena makin lama makin jauh ini menyebabkan perceraian, tidak bisa dibilang bahwa itu dia akan masuk neraka. Bercerai ini makanya kasusnya tidak bisa digeneralisir ya. Kalau cerai itu masuk neraka gitu, nggak bisa juga. Lengkap Pak, ini siapa sih Om Magna ya? Iya Pak, hampir 90% malah saya lihat komen-komen jemaat. Ya pokoknya gitu-gitu, pokoknya. Tapi nggak bisa juga menjelaskan lebih lanjut gitu ya, pokoknya gitu. Memang sebaiknya gini loh. Ini kan kalau ini konteksnya dalam pernikahan Kristen ya. Seburuk apapun ya, seburuk apapun. Katakanlah salah milih pasangan. Itu memang harusnya tidak bercerai. Ya jalani aja gitu loh. Udah salah pilih ya jalani aja. Itu kondisi idealnya begitu. Tetapi misalnya kasusnya itu tadi yang saya bilang itu misalnya istri kembali ke agama sebelumnya gitu kan. Ya mau diapain? Nggak bisa gitu loh. Tetapi biasanya begini, biasanya tuh kalau dalam kasus perceraian itu kemungkinan kesalahan ada di satu pihak tuh kecil sekali gitu loh. Kebanyakan tuh pasti ada andil kesalahan di pihak suami dan sebagian di pihak istri. Sehingga terjadilah perceraian itu gitu loh. Ya, pasti dua-dua salah gitu ya kan Pak, maksudnya. Pasti Ya, ada. dua-duanya tuh ada andil kesalahannya gitu loh. Sehingga terjadilah begitu gitu loh. Ya mungkin aja awalnya dulu salah milih gitu. Nggak tanya Tuhan main tabrak aja gitu kan bisa juga gitu. Nah kalau kayak gitu kan kita nggak bisa bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah lu dulu waktu Kain minta persetujuan Tuhan nggak? Atau main tabrak aja? Hamil duluan lagi malahan. Wah nggak bisa. Nggak bisa dibilang itu bercerai loh. Orang dulunya aja sembarangan milihnya begitu. Tapi menurut saya begini ya. Ini kan balik lagi nih kaitannya dengan keselamatan. Iya Pak. Kalau menurut saya begini, soal keselamatan itu adalah bagaimana pribadi kita diubahkan seperti pribadi Tuhan Yesus. Udah intinya itu aja, dikembalikan ke rancangan semula, yang contohnya adalah Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan Yesus itu kan turun ke dunia tujuannya apa? Menebus dosa manusia dan menjadi teladan bagi kita. Kalau Tuhan Yesus nggak turun ya nggak ada penebusan. Gimana kan tadi di slide keberapa tuh yang dibilang bahwa Tuhan Yesus itu Allah itu tidak bisa serta-merta mengampuni dosa tanpa ada perangkat yang bisa menebus dosa manusia. Jadi mau nggak mau Tuhan Yesus harus mati di kayu salib gitu loh untuk menebus dosa. Nah setelah ditebus itu kita menjadi milik Allah. Nah menjadi milik Allah itu untuk supaya apa? Dididik, dikembalikan ke rancangan semula. Setelah ditebus tapi dia nggak dididik atau dia tidak merespon didikan Allah, ya dibuang. Nanti udah waktunya nggak cukup ya dibuang juga. Kalau Pak Eres kemarin tuh di khotbah yang terakhir tuh bilangnya begini, tanah liat itu berguna. Iya benar, selama tanah liat itu bisa dibentuk. Jadi kita ini kan seperti tanah liat yang dibentuk Tuhan. Itu berguna, dibentuk, dibikin peralatan ini yang indah di mata Tuhan. Tetapi ketika waktunya selesai dan itu tidak jadi, ya buat apa tanah liat dibuang?
atau bentuknya tidak seperti yang Tuhan inginkan, dibuang pasti. Kalau soal bercerai tadi ya tergantung kasusnya sih. Saya nggak bisa bilang bahwa itu 100% pasti masuk neraka, belum tentu. Kasusnya apa dulu gitu loh. Ya, kalau secara saya berpikir, kau ngeri banget. Jadi gini Pak yang saya tangkap, lah misalkan nih kan ada tuh kasus, yang nggak usah jauh-jauh deh, saya kenal kakak rohani, tapi memang kesalahan, ya suaminya pergi berzina, terus dia langsung nikah lagi itulah istilahnya, dan dia nikah lagi. Nah, seolah-olah kok kalau memang statementnya seperti itu, tuh saya mikir keras loh Pak David. Lah, apapun yang diperbuatnya jadi percuma dong. Dilihat dari pihak suaminya apa pihak istrinya? Istrinya, Enggak. Kalau dari pihak suaminya kan dia yang pergi meninggalkan terus dia berzina, terus dia kawin dengan wanita lain. Ya sudah itu urusan dia sama Tuhan kan. Tetapi sekarang dari pihak istrinya yang diceraikan begitu. Apakah dia ikut masuk neraka juga? Itu bukan pertanyaannya. iya, karena kan Enggak. yang saya yang saya itu Menurut saya disamar, enggak. Menurut saya enggak. dikenali. Dia berada di pihak yang korban kan. Anggaplah sekarang gini lah, anggap aja dia berada di pihak yang benar ya. Kesalahannya ada di pihak suaminya ya. Walaupun sih sebetulnya gini loh, kalau mau dikonseling bener-bener, kenapa si suami itu bisa meninggalkan istrinya? Kan pasti ada masalah dong. Ya, nah, itu yang tadi saya bilang tuh belum tentu kesalahan tuh 100% di pihak suami gitu. Karena pasti ada andilnya. Tapi ya sementara karena ini kasusnya kita nggak tahu persis, anggaplah yang berbuat kesalahan suaminya. Sekarang si istri jadi korban, bercerai kan. Tapi Iya. apakah dia masuk neraka? Loh sekarang kalau dia tidak memberhalakan masalahnya atau tidak berharap lagi suaminya, ya sudah dia fokus kepada Tuhan, benahi diri, ubah karakter, ubah sikapnya, masa dia masuk neraka gara-gara perceraian? Menurut Iya, saya tapi enggak. ya udah nikah lagi, Pak. Nah, itu. Saya sih nggak dalam posisi Si menjudge istrinya juga menikah lagi. Iya, Pak. Ya memang itu saya bilang sulit lah untuk di ini ya. Kita nggak bisa ngejudge mereka lah gitu. Dan apalagi saya bukan Tuhan ya. mana bisa saya menentukan. Tapi Iya. minimal beginilah. Sekarang dia menikah lagi, motivasinya apa? Kalau dia motivasinya tidak seperti yang Tuhan inginkan atau dia tidak tanya Tuhan juga, ya udah salah-salah juga gitu loh. Sebetulnya itu bukan masalah menikah atau tidak menikahnya sih. Kalau saya sih melihatnya apakah dia hidup seperti yang Tuhan inginkan atau tidak gitu loh. Dia mengikuti instruksi Tuhan atau tidak, atau menuruti kehendak Tuhan atau tidak gitu loh. Jadi seharusnya dia bertanya setelah dia ditinggal oleh suaminya, dia harusnya tanya sama Tuhan, dia boleh nggak kawin lagi gitu loh. Kalau Tuhan bilang jangan terus dia kawin lagi ya dosa juga, meleset kan, hamartia juga. Nah, kalau udah begitu, Pak, amartia kan meleset, misalkan nih meleset. Di sisa hidupnya kan masih bisa diperbaiki kan, Pak? Bisa, tetap bisa. Tuhan kan masih kasih kesempatan. Setelah dia dengar firman ya, nih ya, firman itu kan mencerahkan pikiran ya. Dengar firman, dia bertobat gitu loh. Bertobat itu kan metanoia, perubahan pikiran. Itu dia dengar firman, berubah, dengar firman, berubah, dengar firman, berubah, makin lama makin seperti Tuhan Yesus. Bisa sempurna kok. Asal dia benar-benar bertobat gitu loh. Nah masalahnya kan kalau pikirannya sudah terlalu duniawi, itu nggak bisa dirubah. Dari latar belakang pelayanan juga sih, Pak David. Nggak jamin mau latar belakang pelayanan juga itu pendeta yang kawin lagi juga banyak kok. Kurang hebat gimana? Ya, Pak David. Ya. Saya lihat dari sisi lingkungan, bukan kasus istri yang sekarang dengan suaminya. Kan suaminya pergi kawin lagi, berarti ada diberkati. Iya. Diberkati berarti di gereja baru. Terus si istri kawin lagi, berarti kan diberkati. Artinya lingkungan itu, gereja itu sendiri sudah memutuskan, menetapkan bahwa langkah yang suami lakukan itu benar, istri yang kawin itu benar. Nah, dua benar ini, dari yang pertama benar itu suami, yang
pendetanya ya. Terus yang B ini istri pendeta B. Maksud saya ini hubungannya dengan konsep berpikir soal keselamatan itu kepada pendeta yang A dan pendeta B yang memberkati. Tapi kalau ketemu sama pendeta, ya katakanlah di lingkungan kita belum tentu diadakan pemberkatan gitu, belum tentu. Karena antara kebutuhan dan keinginan itu kan berperang. Di Ya, pribadi suami yang pergi dengan istri yang ditinggal. Kuat-kuatan mana? Kalau itu keinginan dua-dua itu muncul, dia datang di kita pasti tolak. Karena sudah bicara sudah keinginan. Kalau kebutuhan, udah lihat apa karena memang dia masalahnya keekonomian atau gimana ya. Ada kondisi tertentu yang memang butuh pendamping. Tapi kalau profesinya bagus segala macam apa, mungkin saja kalau di tempat kita itu tidak dilayani gitu. Yang tadi kan dari awal saya katakan lingkungan gereja sendiri dalam hal ini mendukung situasi tersebut sehingga dapat menjadi standar wajar di mata para rohaniawan gitu, bahwa itu bisa dilangsungkan pernikahan gitu. Jadi poin yang kedua daripada penyampaian saya, si pendeta A dan B ini memang perlu ditahu latar belakangnya dia kenapa mengambil tindakan seperti itu maupun si pendeta B. Itu aja sih. Karena kalau ikut konsep yang diajarkan di sini soal keselamatan, bukan kawinnya yang dipersoalkan, iya, tapi bagaimana perubahan diri. Dalam rangka perubahan diri aku butuh kawin kah? Dalam rangka pertobatan aku butuh kawin kah? iya. Gitu. Jadi itu suasana itu untuk menegaskan saya dalam proses pertobatan kah ini atau kelahiran baru kah atau bagaimana? Ya, betul sekali. Itu aja Pak. Dan itu kan didukung pendeta juga jadi. Ya, kadang-kadang pendeta juga ya, kalau dia tidak menyuarakan pikiran Tuhan, ini kan jadi bahaya juga karena dia punya semacam legitimasi begitu ya. Dianggap pendeta itu mewakili suara Tuhan, padahal dia tidak mewakili. Wah, ini susah, Pak. Mengerikan. Di tempat kita kan ada sebenarnya yang begitu. Udah 2 yang saya tahu di zamannya Pak Ferry Kencem. Akhirnya pergi dia keluar, Oh, nggak jadi di kita. Karena waktu dalam diskusi seperti ini, mental dia mundur, baik suami maupun istri. nggak Itu yang berani. saya tahu. Itu yang saya tahu Pak. Bukan berarti Pak Ferry-nya tolak, tapi waktu didiskusikan begini, mundur pelan-pelan mereka dua pasang itu. Soal kawin atau tidak kawin tuh bukan hal yang major ya, tapi bagaimana kita berubah menjadi seperti Tuhan Yesus itu yang penting. Makanya Pak Eras itu kan selalu ngomong kalau menikah atau tidak menikah itu tidak menjadi persoalan gitu. Tetapi kalau kita tidak berubah seperti apa yang Tuhan kehendaki, itu persoalan besar. Bakal ditolak nanti. Mengerikan jadinya. Ya, yang saya pikirkan itu, nah kalau udah begitu nih, udah terlanjur ya Pak David. Nah, Ya, masa mereka sampai nggak bisa berbuat apa-apa kan nggak ya ini juga mengerikan juga gitu kan. Sementara mereka masih punya waktu dikasih Tuhan, masih punya hari-hari gitu loh. Terlanjur menikah lagi gitu. ya Maksudnya. dia menyadari nggak bahwa itu salah di mata Tuhan gitu loh. Kan belum tentu dia menyadari loh. Walaupun dia punya waktu tapi dia merasa dirinya benar dan dia tidak berjuang untuk memperbaiki, sama aja. Mau dikasih waktu 20 tahun, 30 tahun lagi, tetap aja dia nggak berubah. Itu masalahnya gitu loh. Tapi kalau orang belajar firman dengan benar dan dia menyadari kesalahannya, nah dia harus berubah gitu loh. Jadi masalahnya itu bukan dikawin lagi atau tidak kawin lagi, bukan. Tetapi dia berubah semakin seperti Tuhan Yesus atau tidak gitu loh. Kan jadi susah ya. Jadi orang Kristen itu benar-benar susah loh. Benar-benar susah. Soalnya begini Pak, itu pendetanya juga kan dua-duanya sudah ACC. Jadi dia sudah masuk ke dalam wilayah oke untuk melanjutkan. Mau dia apa? Bagaimana? Dan dia bertumbuh di sana. Begitu. Ya bertumbuhnya ke Di arah sana. mana tapi Pak ya? Iya. Mau diapain kalau gitu? Iya. Kita bicara di sebelah sini. Terus menilai yang di sebelah sana. Iya. Kan nggak nyambung. Betul Karena Pak.
kerangka berpikirnya berbeda. Iya, betul. Kita kerangka berpikirnya sama aja sekarang di dalam ini, tindakan belum tentu. Iya. Apalagi kerangka berpikirnya beda ya. Apalagi kerangka berpikir udah beda. Iya. Itu sih. Berat pokoknya itu aja. Akhirnya nanti kita cuma bisa bilang ya udah kita lihat aja di pengadilan Kristus siapa yang benar begitu loh. Pokoknya itu Ya, tidak lepas dari sebab akibat Pak. Bu apa? Sebab akibat. Walaupun itu penyebabnya katakanlah 90% dari suami, 10% istri. Itu kalau ketemu itu udah pisah. Tidak harus tunggu imbang balas-balasan kan. Lu salah, gue balas gitu ya. Tidak harus. Jangankan itu 99% suami salah. 1% aja istri punya kemelesetan, misalnya telat buat teh pagi-pagi karena katakanlah terlalu rajin berdoa kali ya, sampai telat bangun untuk sediakan sarapan makan minum suami berulang-ulang. Itu kan 0, sekian persen aja dibandingkan kesalahan suami yang pulang pagi selalu gitu. Itu sudah menjadi pemicu untuk bisa pisah gitu. Nah, kita kan nggak tahu ke dalamnya seperti apa, tapi secara persentasinya 0,01% pun sisanya yang besar itu kesalahan suami itu bisa. Nggak usah terlalu jauh lah soal selingkuh. Rutin aja buat sarapan, pulang malam, bagaimana dengan penyambutan, makan yang disediakan di meja apa segala macam. Itu buah-buah daging itu ya, kedagingan itu semua jadi subur untuk tumbuh sehingga memicu pisah gitu. Itu saja sih kalau tanpa dikendalikan dengan bagaimana buah-buah roh, dan itu menyakitkan ya. Bagaimana ini kalau istri sudah layani baik, gara-gara cuma lupa taruh makanan kesukaannya, telat atau gimana, sudah jadi pemicu berlarut-larut begitu. Ya sudah, gitu aja, nggak usah persoalan selingkuh kalau menurut saya sih. Ada aja alasan mah dicari-cari ya Pak James ya. Iya, karena itu kan setan. Waktu kita membersihkan diri kan, setan akan kembali diajak 7 kali ya, kalau nggak salah gitu Pak ya. 7 setan lebih jahat. Iya, 7 kali lebih jahat. Jadi kalau kita fokus untuk berubah gitu, katakanlah malam ini sip, tunggu besok pagi bangun, kok ini belum siapkan sarapan ini, gitu tuh, mulai itu yang gitu-gitu. Nah, kan kita sabar nih, simpan. Tapi dasarnya memang nggak bisa kendalikan diri, di minggu depan meledak. Wah, nggak usah tunggu lama itu. Nggak mau pusing ya udah, cari teman di luar kan. Yang istri cari teman, suami cari teman juga. Curhat di luar kan, unek-unek. Ya udah nyambung terus. Gitu loh. Makin lama makin jauh deh. Iya. Naik turun kondisinya untuk dipertahankan. Wah, nggak mudah lah. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau masih ada. Jangan lupa nanti hari Jumat ya, kita ibadah pagi jam 7. Hari Minggu jam 7 pagi juga. Kemudian kalau pagi, saya harapkan sih yang hadir hari ini sudah terbiasa ikut doa pagi jam 5 pagi ya sama Pak Eras ya. Kalau Bu Paul sih selalu posting. Bu, di-unmute dulu Bu, nggak kedengeran Bu. Ya, nggak pernah ketinggalan. Saya bersyukur, puji Tuhan, selalu ada yang bangunin. Pasti Roh Kudus yang bangunin saya di jam 4, 10 menit, jam 4 tepat, jam 4 kurang itu sudah bangun Pak. Ya. Dan saya doa pribadi dulu, saat teduh pribadi baru masuk dengan Pak Eras di jam 5 kurang 10 menit gitu. Jadi benar-benar ada berkat buat saya, tapi pergumulan saya pun juga nambah loh Pak David.
Justru dengan lebih lagi saya mau dekat dengan Tuhan, mau bawa hidup ini hanya untuk Tuhan, lebih lagi pergumulan yang saya hadapi Pak David. Tapi saya bersyukur dan percaya ada pembenaran buat saya. Jadi pembenaran itu sesuai dengan firman, Pak. Kalau kita selalu mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, seperti halnya pembenaran yang ada dalam pembahasan keselamatan malam ini ya Pak, saya hanya berpegang hal pembenaran itu, kebenaran berdasarkan iman. Itu yang saya pegang, dan saya juga pegang karena orang yang benar akan hidup oleh iman, ya Pak. Itu firman Tuhan kan. Dan dikatakan lagi di kitab Roma 5 itu, sebab itu kitab Roma 5 hasil pembenaran. Dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi walaupun beratnya beban hidup saya percaya saya hidup di dalam Allah dengan damai sejahteranya Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya berpegang di firman Tuhan itu aja, Pak. Jadi oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah pada akhir hidup saya nantinya. Itu yang saya pegang dan saya percaya, Pak. Walaupun beratnya hidup. Iya, Pak David, hanya itu. Terima kasih, Pak David. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, saya kira kita sudahi acara kita malam hari ini. Kita berharap apa yang kita pelajari malam hari ini kita bisa menjadi bekal ya. Pikiran kita ini dicerahi dengan kebenaran firman supaya kita makin lama makin seperti Tuhan Yesus. Diperbaiki batinnya kita, dibenahi batin kita ya. Mari kita akhiri acara ini dengan doa. Pak James tutup acara kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam doa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertemuan pada malam hari ini, di mana bahan diskusi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta David Adam. Biarlah itu juga bagian daripada rencanamu sendiri lewat penyampaian Pak David Adam pada malam hari ini untuk setiap kami, semua kami yang ada di dalam kebersamaan online ini bisa menyadari dan mensyukuri betapa baiknya rencana Tuhan terhadap orang yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Olehnya pemikiran-pemikiran kami, perasaan kami, setelah dibahas, didiskusikan lewat David pada malam hari ini, biarlah makin diluruskan, masuk dalam garis pikiran perasaan Allah, dan berbuah dalam tindakan perkenanan kepada Engkau sendiri ya Bapa. Itulah iman yang tepat, adanya iman perkenanan kepada Engkau ya Bapa. Walau di tengah-tengah situasi yang sangat tidak menyenangkan sekalipun, tapi risiko kami ambil untuk memilih risiko, memilih Engkau daripada kesenangan dunia ini, daripada kewajaran dunia ini yang berujung kemelesetan dari keselamatan itu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh-Mu sendiri terus membimbing kami dalam tindakan-tindakan kami yang konkret, nyata, setelah bubaran online ini diakhiri ya Tuhan. Dan akhir daripada pertemuan ini, biarlah berkat-Mu senantiasa, baik jasmani maupun rohani, seperti yang Engkau rindukan pada setiap individu kami yang unik satu persatu ini, dapat kami nikmati sebaik-baiknya sesuai dengan rancangan-Mu sendiri. Dan biarlah anugerah berkat dari Allah Bapa,
dengan persekutuan Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua untuk menjadikan semua logos firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami dan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi dan mas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Terima David, Pak kasih. David. Sampai Tante. jumpa minggu depan. Tante Paul, semangat Tante. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih.